Kenapa mencintai lawan jenismu? Karena Allah juga, Allah menciptakan kita berpasangan, menyuruh kita saling mencintai, melanjutkan keturunan. Jadi Allah. Kenapa mencintai lingkunganmu, tetanggamu? Allah suka itu. Jadi batin kita itu sebenarnya sangat ingin ketemu Allah, cuma nafsu kita, hasrat kita, ambisi kita menutupi itu semua sehingga kamu tidak sadar. Begitu sadar kamu kebingungan kemana harus mencari, di mana bisa ditemukan. Nah, itu simbol dari kerinduannya Zulaikha pada seorang Yusuf. Ya nanti pada akhirnya kalau diceritanya Jami', di salah satu mimpinya yang terakhir, sosok ini ngaku, aku adalah seorang wazir agung dari Mesir. Dan ya nantinya Yusuf ini kan jadi wazirnya Kerajaan Mesir setelah dia dipenjara, setelah dia ngalami macam-macam nafsir, mimpi segala, kan dia nanti jadi wazir. Jadi ngomongnya, aku ini wazir agung dari Mesir. Nah, Zulaikha ini akhirnya membuka diri melamar. Siapapun boleh melamar saya, ngomong ke ayahnya. Sehingga banyak raja-raja melamar. Pokoknya Zulaikha nunggu kalau ada wazir dari Mesir melamar, itu yang diterima. Akhirnya ada wazir dari Mesir yang melamar. Cuma bukan Yusuf. Jadi itu nasibnya Zulaikha. Dia sudah terlanjur menerima lamaran, begitu ketemu, ternyata bukan yang di dalam mimpinya. Yo, nanti nangis-nangis lagi sampai dia dapat petunjuk lagi bahwa ya kamu nanti akan ketemu Yusuf. Cuma harus melalui ini dulu, melalui wazir ini dulu. Oke. Nah, terus. Ini ada bagian yang dari saya bilang tadi ada suara yang mengingatkan Zulaikha. Dia sudah mau berontak, tidak mau dinikahi oleh wazir agung Mesir. Tapi terus dia dapat ilham, wazir agung Mesir itu bukan keinginan hatimu. Akan tetapi tanpa dirinya engkau mustahil meraih dan mencapai tujuanmu. Bersabarlah sebab engkau akan segera melihat ketampanan dan keindahan kekasihmu dalam hidup bersama sang wazir. Dan ini yang membuat Zulaikha, ya sudah kalau gitu dinikahi wazir tidak apa-apa. Kalau diceritanya Jami', dia mau dinikahi, jaminannya dia tidak disentuh. Ya, jadi Syekh perawan, kamu mau ndak? Jadi itu janjinya dari wazirnya begitu. Jadi asal mau saya nikahi, ndak disentuh juga ndak apa-apa. Yang penting sudah punya Zulaikha. Nah itu, ini sebenarnya simbol. Jadi untuk ketemu Yusuf memang perlu melewati wazir agung. Ada banyak wasilah yang kita butuhkan karena kelemahan kita untuk bisa langsung bertemu dengan Allah. Kita tidak sedahsyat para aulia, para kekasih Allah yang bisa anytime bertemu, bermuajahah, munajat sama Allah.
kita butuh banyak wasilah, termasuk kesehatan tubuh kita sendiri, termasuk kekuatan kita, termasuk dunia lingkungan sekeliling kita. Itu kan kendaraan-kendaraan, wasilah-wasilah. Iya, cinta itu di dalam batin, cuma menuju batin ini kan perlu banyak kendaraan. Kalau kamu sakit ya tidak jadi berjalan, kalau lingkunganmu nggak mendukung juga tidak jadi berjalan. Jadi kita butuh banyak kendaraan cinta. Nah, itu disimbolkan dengan Zulaikha yang harus kawin dulu sama Wazir Agung. Nanti setelah kawin baru bisa ketemu Yusuf. Oke, nanti benar dikawinin, dibawa ke Mesir, baru nanti ceritanya ganti ke Nabi Yusuf yang dimulai dari surat Yusuf tadi ayat keempat. Sejak Yusuf bermimpi cerita ke ayahnya, kemudian dicurangi saudara-saudaranya sampai dijual jadi budak. Dan rame sekali saat itu di pasarnya Mesir, ada budak baru yang gantengnya luar biasa. Semua orang rebutan pengen beli. Kalau di ceritanya Jami', sebenarnya yang memenangkan Yusuf itu awalnya rajanya Mesir, bukan wazirnya. Tapi Zulaikha yang saat itu sudah ngerti, dia kagetnya luar biasa waktu lihat budak itu ternyata seperti yang ada di mimpinya. Dia rela mengorbankan semuanya hanya asal dapat budak yang namanya Yusuf ini. Jadi akhirnya rajanya ngalah. Yusuf dibeli si Wazir Agung ini. Dan nanti banyak perempuan yang lain yang wow waktu lihat Yusuf. Banyak yang pingsan. Ceritanya begitu. Sampai yang diceritakan oleh Jami', ada seorang perempuan namanya Basiho. Basiho ini perempuan kaya raya, bangsawan, cantik. Begitu lihat Yusuf dia pingsan. Dan dia rela menukar apapun demi dapat Yusuf. Oleh Nabi Yusuf beliau dinasehati. Basiho ini perempuan ini yang nangis-nangis di depan Yusuf dinasehati. Katanya Yusuf, ketika engkau melihat keindahan dan kesempurnaan di dunia ini, yang demikian itu tak lain adalah sebuah tanda tentang Dia. Makhluk yang indah hanyalah sekuntum bunga mekar di taman Allah yang luas. Jika engkau punya mata untuk melihat kesempurnaan, maka engkau pasti memiliki pengetahuan bahwa apa yang engkau lihat tak lain hanya cermin yang memantulkan gambaran wajahnya. Penampilanku juga adalah gambaran keindahan Allah sendiri. Namun engkau mesti tahu bahwa sebuah gambar akan memudar. Sekuntum bunga akan layu. Dan pantulan dalam cermin pun tertutup oleh cahaya yang hakiki. Hanya Allah sajalah yang hakiki dan abadi. Dalam hal ini, mengapa engkau membuang-buang waktumu untuk sesuatu yang ada hari ini dan akan lenyap esok hari? Pergilah langsung ke sang sumber tanpa menunda-nunda lagi. Jadi ini sebenarnya Jami' ingin ngajari loh, apapun manifestasi keindahan apapun di dunia ini semuanya hanya bayangannya Allah. Kalau kalian mampu, ndak usah berhenti di bayangan, langsung ketemu aslinya. Kayak dulu waktu kita ngomong Ghazali kan, kalau kamu cinta sama yang indah-indah, ketahuilah yang maha indah itu Allah. Kalau kamu cinta sama yang cerdas-cerdas, yang pandai-pandai, yang pinter-pinter, yang maha tahu, maha pinter itu Allah.
Kalau kamu cinta sama yang kuat-kuat, yang kuasa-kuasa, yang maha kuat, maha kuasa itu Allah. Yang lain hanya cerminannya. Nah, ini Yusuf nasihati Basiko, loh kamu sampai segitunya padaku itu loh. Aku ini cuma cermin, aku ini cuma gambar. Koyo TV kalau dimatiin sama yang punya ya hilang. Pada saatnya juga habis. Sudahlah kamu ndak usah sampai termehek-mehek begitu sama aku. Mungkin bahasa kasari gitu. Nah, kalau dijamik Basiko ini akhirnya sadar, oh iya ya, berarti selama ini aku salah dan hidupku sejak awal juga memang sudah salah. Akhirnya dia membuang semua hartanya, dikasih ke fakir miskin, hidup sederhana, kemudian uzlah, hidup hanya untuk Allah. Nah, itu kisah perempuan yang dinasehati oleh Yusuf. Cerita yang berbeda dengan yang dialami nanti. Ini masih panjang pengalamannya dengan Zulaikha. Jadi ternyata ada juga perempuan. Yo, kalau memang laki-lakinya senggandeng itu sebagaimana ilustrasinya, kan tidak mungkin penduduk Mesir tidak heboh. Ya mesti heboh lah kalau ada orang gantengnya seperti itu, separuhnya dunia, ya mesti semua keluar ingin memiliki, ingin melihat. Yang menang ya yang punya duit, yang punya kuasa. Karena saat itu kan memang budak-budak itu kan untuk dibeli. Nah, dari situ nanti mengalirlah cerita Yusuf, Zulaikha yang tidak nyambung karena Nabi Yusuf memposisikan dirinya hanya sebagai budaknya. Bila sebuah, dan ini sudah dekat sama Yusuf pun masih meratap. Kenapa? Wong tidak ditanggapi sama Nabi Yusuf. Susah ya. Sudah. Wong yo jejer tiap hari. Tapi kok ndak nyambung. Kok ndak ditanggapi tiap hari, sudah ngelirik-ngelirik tapi kok ya ndak bisa dapat. Katanya ini Zulaikhanya. Bila sebuah hati mendapat tempat di sisi sang kekasih, bagaimana ia dapat berhasrat untuk bersatu dengan orang lain? Pernahkah engkau melihat seekor laron terbang ke matahari, sedang harapannya terletak pada nyala lilin? Adalah sia-sia menyebarkan 100 rangkaian semak harum di hadapan si pungguk, sementara ia hanya menginginkan nafas mawar yang segar. Sekali teratai disapu oleh kehangatan manisnya mentari, pernahkah ia mau menunjukkan suatu perhatian pada bulan? Apabila jiwa haus akan air jernih, apakah perlu manisnya gula? Jadi ini Zulaikha mengeluh, yang diinginkan Yusuf bukan aku. Dia sudah asik dengan kekasihnya sendiri, dengan Tuhannya sendiri. Dia tidak butuh aku lagi. Meskipun kita dekat satu rumah. Jadi katanya Zulaikha, aku akui ia tak pernah tersesat jauh dariku, tapi tak pernah pula ia menatap wajahku. Tidakkah patut diratapi kita berdiri menahan haus di tepi sungai, sementara air itu tak pernah mampu memuaskan hausku? Ketika pandanganku dinyalakan oleh keindahan yang bersinar, ia menghindari mataku dan memandang teguh ke kakinya. Jadi berarti Nabi Yusuf itu selalu menunduk, tidak pernah mau memandang wajahnya Zulaikha. Bukanlah aku hendak menyalahkannya atas hal itu, karena kakinya jauh lebih indah daripada wajahku. Oh, iya ya. Jadi minder iki Zulaikha. Apabila aku melihat kepadanya dengan mata terbuka lebar, ia hanya menunjukkan padaku pandangan segan, sungkan. Aku tak dapat menyalahkan atas hal itu pula, karena aku tahu
bahwa tak ada perbuatan salah yang ia lakukan. Lidahnya tertutup rapat, maka apalagi yang dapat aku lakukan selain meminum darah hatiku sendiri. Iya, ngenes ya. Oke. Melihat bibirnya membuat mulutku bergetar dan mengalir air mataku. Aku cemburu bahkan kepada lengan bajunya yang dapat menyapu tangannya, serta pada ujung jubahnya yang menyapu debu di kakinya. Oke, kalimatnya puitis ya, udah cemburunya sama bajunya. Enaknya jadi jaketnya bisa memeluk dia, enaknya jadi itu kan. Oh, itu kalimatnya Zulaikha. Jadi dia dekat tapi tidak bisa memiliki. Bahkan di Jami' diceritakan pokoknya semua pelayan, termasuk yang cantik, yang paling cantik, yang biasa, disuruh melayani Yusuf dan dekat-dekat sama Yusuf. Terus Zulaikha pesan, nanti kalau Yusuf tertarik pada siapapun di antara kalian, ngomong padaku. Jadi Zulaikha ini punya rencana, nanti biarlah Yusuf jatuh cinta, suka sama salah satu pelayan ini, nanti malam-malam biar Yusuf diundang ke kamarnya, tapi Zulaikha yang di dalam. Sampai begitu. Nah, cuma sampai nanti ada cerita yang terkenal sekali dalam Al-Quran itu kan, Nabi Yusuf dijebak di dalam kamar, kemudian diajak. Saya tidak bayangkan kalau kalian ya. Ya, itu kan terkenal sekali. Saya ngambil dari Al-Quran itu kan. Warawadat hullati huwa fi baitiha an nafsi. Jadi Zulaikha yang dia menginginkan orang yang tinggal di rumahnya untuk dirinya sendiri, wa ghallaqatil abwab, terus menutup pintunya, wa qalat haytalak. Kemudian dia berkata, ayo masuklah. Terus jawabannya Yusuf apa? Qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana maswai. Aku berlindung pada Allah dan sesungguhnya Tuanku ini orangnya sangat baik. Jadi aku takut sama Allah dan ingatlah bahwa wazir ini kan baik sekali sama aku. Masa aku mau mengkhianatinya? Innahu la yuflihu dzalimun, berarti aku zalim. Sementara orang zalim itu tidak akan mungkin bisa menang, tidak akan mungkin bisa bahagia. Nah, jadi ya kalau ada pelakor, ada pebinor hari ini itu. Yusuf nggak mau begitu, karena itu perilaku zalim. Dan ingat-ingatlah pada akhirnya orang zalim tidak akan bisa bahagia. Innahu la yuflihu dzalimun. Meskipun katanya Al-Quran, walakot hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha itu tertarik pada Yusuf. Jangan-jangan Yusuf ya laki-laki normal, ya mau-mau saja. Wa hamma biha laula an ro'a burhana robbi. Kalau dia tidak melihat isyarat-isyarat petunjuk dari Allah bahwa tidak boleh begitu. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Seperti itulah Allah untuk memalingkan, melindungi Yusuf dari kejelekan dan kemungkaran. Kenapa? Karena innahu min ibadinal muhlasin. Katanya Allah, Yusuf ini orang terpilih. Jangan sampai melakukan hal yang buruk dan tercela. Kalau di Jami' ada dialognya. Nabi Yusuf berkata, kenapa aku tidak mau? Ada dua rintangan yang mencegahku menuruti kemauanmu. Yang pertama adalah gimana aku menjawab pertanyaan dari Allah. Yang kedua, bagaimana menghadapi wazir. Katanya Zulaikha, jangan bicara padaku tentang suamiku, sebab dibandingkan cintaku padamu, ia bukanlah apa-apa. Iya.
Nah, enak ya jatuh cinta sama, jangan takut sama suamiku kan ngono. Karena dia merasa menguasai suaminya. Ya memang jatuh cinta sama istrinya orang, suaminya orang itu kan lebih aman. Karena ada anekdotnya begitu. Kalau kamu jatuh cinta sama yang gadis, saingannya banyak. Tapi kalau istrinya orang kan saingannya satu, suaminya. Oke. Terus katanya Zulaikha, aku bisa meracunnya. Wah susah ya, diracun loh. Atau mengalihkannya agar tidak mengetahui keadaan kita. Akan hanya Allah, katanya Zulaikha, Allah lebih gampang lagi. Jika dia memang maha penyayang, maha pemaaf, sebagaimana engkau katakan, aku akan tobat, ngasih zakat, ngasih sedekah, nanti dia mengampuni kita. Gampang toh. Jadi ayolah kita ngamar berdua, nanti tobat bareng-bareng. Oh ya, basa kasare kan gitu. Nah, jawabannya Yusuf, engkau mungkin bisa menyembunyikan dosamu dari sang wazir, tetapi engkau tidak akan pernah bisa menyembunyikannya dari Allah. Akan halnya ampunannya, apakah dia dibayar untuk menciptakan kita sehingga dia mau menerima suap untuk mengampuni kita? Ya kan? Itu kan kamu mau menyuap Allah tuh dengan sedekah, dengan zakat, dengan itu enggak. Allah tahu, Allah itu maha tahu segalanya, tahu niatmu, tahu segala kekejianmu. Jadi katanya Yusuf, tidak mungkin kita bisa mengelabui Allah. Nah, itu narasinya Jami' memperjelaskan, memperpanjang ayat tadi. Nah, akhirnya kan kita tahu semua, Yusuf lari keluar, bajunya ditarik oleh Zulaikha sehingga robek di belakang, terus ketahuan wazir di depan kamar. Dan wazirnya ini maunya marah, tapi setelah lihat bukti, ya tidak bisa mengelak bahwa yang salah istrinya. Terus berkembanglah isu, berkembanglah gosip kemana-mana bahwa istrinya wazir ini sungguh tidak tahu malu karena cinta sama budaknya sendiri, itu pun ditolak. Itu kan malunya luar biasa. Ya. Nah, terus karena itu Zulaikha untuk menghilangkan rasa malu, lo dianggapnya aku ini rendah, ayo sekarang semua tak tes. Akhirnya diundanglah perempuan-perempuan bangsawan ke rumahnya. Itu kan diceritakan oleh Al-Quran itu, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna. Saat tahu makar, tipu daya, gosip yang berkembang dari perempuan-perempuan di kota tentang dirinya, arsalat ilaihina, diundanglah perempuan-perempuan itu, wa a'tadat lahunna muttaka'an, disediakan perjamuan, wa atat kulla wahidati minhunna sikinan, setiap perempuan dikasih pisau. Waqalat, kemudian berkata pada Yusuf, ukhruj, waqalat ikhruj alaihin. Nah sekarang mereka sudah siap-siap makan, pegang pisau. Yusuf, sekarang kamu keluar, lewat di depan mereka. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Begitu lihat Nabi Yusuf lewat, semua langsung wow, melongo, ndak sadar, sampai ngiris tangannya sendiri. Jadi kalau sampai ngiris tangan tidak sadar itu kan luar biasa. Biasanya kalau kamu nggak sadar disenggol, diiris baru sadar. Ini kebalikannya. Saking tidak sadarnya ngiris tangannya tidak terasa. Wa jadi falamma ra'ainahu akbarnahu takbir. Takbirnya bukan untuk tawuran, untuk nyerbu, tapi untuk wah. Jadi kalau lihat orang ganteng kamu bisa Allahu Akbar gitu. Loh iya kan, contohnya kan, jadi kalau ini kan ada ayatnya. Loh kok lihat orang ganteng Allahu Akbar, ada ayatnya.
Surat Yusuf ayat 31. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Terus mereka wakulna, dan mereka berkata, hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Jadi demi Allah, ini bukan manusia orang yang gantengnya kayak gini. Ini pasti malaikat yang mulia. Itu. Jadi mungkin inilah ganteng yang tak terbayang, karena pokoknya saking gantengnya jadi orang sampai wow, tidak membayangkan hari ini seperti apa. Ini untuk membungkam mulutnya perempuan-perempuan Mesir saat itu. Lah kok aku digosipkan, katanya Zulaikha, coba kalian sendiri lihatlah kayak gini loh Yusuf. Apa ndak kelepek-kelepek kalian lihat kayak gini. Jadi sehingga terus rame orang sana, oh ya pantas jatuh cinta, makhluknya seindah ini. Itulah Yusuf. Dan cintanya terus berkembang. Ini yang membuat Zulaikha tambah lama tambah susah. Yaitu kalimat-kalimat ratapannya panjang. Engkau adalah mata dan cahaya keindahan, hati dari yang sengsara. Cinta padamu telah menyalakan api dalam hatiku yang sepenuhnya memakanku, dan engkau tak pernah memadamkan apinya dengan air persatuan. Engkau telah merobek hatiku dengan pedang kejam, namun tampaknya engkau sendiri seperti sama sekali tak peduli oleh kekejamanmu sendiri. Setiap saat engkau membawa kesedihan baru kepadaku. Oh, betapa aku berhasrat dengan nama langit agar ibuku tak pernah melahirkanku. Atau setelah lahir kiranya saja susu yang aku teguk diberi racun oleh pengasuhku. Ya, gitu, saking sumpeknya. Ya, Zulaikha. Oke. Nah, ini di kota tetap rame, kemudian jadi gosip terus-menerus, jadi fitnah terus-menerus. Zulaikha juga mendekati Yusuf terus-menerus. Nabi Yusuf juga susah. Akhirnya apa? Nabi Yusuf berkata, qala, berdoa pada Allah, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, lebih baik penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ingin aku lakukan. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kalau tidak begitu, mungkin lama-lama aku tidak kuat, aku akan berpaling mengikuti tipu daya mereka. Wa aku minal jahilin, sehingga aku jadi orang bodoh. Karena digoda terus-menerus itu kan ya cobaan luar biasa loh itu. Perempuan-perempuan cantik semuanya menginginkan Yusuf. Makanya Nabi Yusuf berdoa, Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Mending aku di penjara sajalah. Itu saya tidak tahu ada nggak orang laki-laki yang berani berdoa begini. Dan doanya dikabulkan. Nanti Nabi Yusuf akhirnya masuk penjara. Dianggap menimbulkan kekacauan. Ya mungkin karena kegantengannya. Ternyata ganteng itu menyusahkan ya. Oke, bersyukurlah kalian yang tidak ganteng. Beliau kan sumpek kalau jadi ganteng dan cantik. Nah, Nabi Yusuf akhirnya di penjara, cuma jangan dikira cintanya Zulaikha berhenti. Zulaikha nanti bikin ruang khusus, bikin kamar khusus dekat penjara. Ya. Dia bikin ruang yang bisa anytime melihat Yusuf. Cuma Yusuf di penjara itu kan kalau di ceritanya Jami' selalu bermunajat, selalu bersujud pada Allah. Dan itu yang terus diawasi oleh Zulaikha. Karena aku tak pantas melihatnya dalam penjara, aku puas melihat
hubungan yang menaunginya. Jadi lihat atapnya penjara saja sudah alhamdulillah. Karena Yusuf ada di situ. Bahkan memandang pintu dan dinding penjara membuatku bahagia. Karena di mana saja bulanku bertahta, di sanalah terdapat keabadian surga. Betapa dia cemburu sama atap. Betapa iya. Betapa diberkati atap itu yang melayaninya sebagai naungan dari matahari dunia. Betapa aku merasa iri atas tembok yang beruntung di mana ia bersandar. Dan lantai yang mampu mencium kaki makhluk yang demikian menawan itu. Wahai sekiranya saja pedang cintanya mau menetakku menjadi sekecil anai, lalu aku dapat terbang melalui jendelanya dan menari dalam cahayanya yang bersinar. Oh, ini jadi dia sudah bikin kamar dekat penjara pun masih gelisah. Dia belum bisa bertemu dengan Yusuf, kekasihnya. Ini sebenarnya isyarat-isyarat dari Jami, orang yang jatuh cinta sama Allah. Segala yang berhubungan dari Allah, yang ada, yang berkaitan dari Allah pun dia cintai, dia sukai. Jadi itu yang diisyaratkan oleh Jami. Jadi orang yang cinta sama Allah itu tidak akan bisa benci sama apapun yang lain. Kenapa? Segala yang lain itu kan makhluk ciptaannya Allah. Kalau kamu ngaku mencintai Allah tapi masih bisa membenci apapun yang lain, padahal apapun yang lain itu masih ada hubungannya sama Allah, itu berarti masih belum cinta beneran. Jadi itu yang diisyaratkan lewat Zulaiha. Terus itu juga ada kalimat yang menunjukkan bahwa ini sebenarnya waktu Zulaiha yang tiap hari merata merenung tentang Yusuf, diajak ngobrol sama pelayannya ndak nyambung. Katanya Zulaiha, aku tak pernah sadar akan diriku, maka janganlah mengharapkan aku untuk menyadarimu semua. Apabila kalian hendak berkata padaku, ingatlah untuk menggoyang tubuhku dulu. Dengan demikian aku akan kembali menjadi diriku sendiri dan mendengarkanmu. Hatiku dipenuhi dengan terpidana yang aku cintai. Itulah sebabnya segala kesadaranku tiada. Bagaimana mungkin pikiran yang dipenuhi keindahan seperti itu dapat menyadari apapun lainnya. Jadi kalau sudah jatuh cinta, diri akan lenyap. Siapapun yang sedang cinta sama Allah, dia akan, yang ada dalam dirinya hanya Allah saja. Sebagaimana Zulaikha yang ada dalam dirinya hanya Yusuf saja. Makanya banyak sufi dalam ekstasenya, puncaknya, secara tidak sadar bilang Anallah. Itu yang nanti disebut syatohat. Itu diucapkan ketika dia lenyap dirinya, tidak ada dirinya. Yang ada dalam dirinya hanya Allah saja. Sama kayak kalian waktu jatuh cinta dengan siapa, itu yang ada dalam dirimu kan yang kamu cintai saja. Waktu lihat minuman, yang ada di pikiranmu, kalau pacarku sukanya teh yang tanpa gula, itu kan pacarmu. Kamu jalan-jalan di mall, lihat toko baju, mesti kalau kekasihku sukanya baju yang semacam ini. Kalau yang ada di pikiranmu hanya dia, itu menunjukkan lenyapnya diri. Yang ada diri yang dicintai. Jadi penjelasan sederhananya begitu. Jamek pakai analogi dari Zulaiha yang merasa tidak sadar. Jadi kalau mau ngajak ngobrol Zulaiha, ditepuk dulu, sadar. Nah, baru bisa diajak ngomong. Kalau tidak begitu, yang ada di pikirannya hanya Yusuf. Oke. Terus, jadi itu unsur selanjutnya
penyucian diri. Secara tidak sadar dengan cintanya nanti Zulaikha sebenarnya sedang membersihkan dirinya dari segala hal yang duniawi. Bahkan dari egonya sendiri. Ini kan latihan yang luar biasa. Banyak orang susah untuk menaklukkan egonya. Maka jalannya apa? Cinta. Makanya tadi Sufi tadi ketika didatangi anak muda disuruh pergilah jatuh cintalah dulu. Latihan apa sih paling utama dari cinta itu? Menaklukkan ego. Orang yang cinta itu pasti tidak egois, tidak berpikir tentang dirinya, yang difikirkan yang dicintai. Maka dalam cinta ada namanya penyucian diri. Kamu tersucikan lewat cinta. Kenapa? Egomu kamu kalahkan sekarang. Itu latihannya yang penting di situ. Katanya Jami', pecinta yang sesungguhnya tak dapat lagi menyadari bau atau warna dirinya sendiri. Ia tidak mempunyai perhatian, baik dengan mengakrabi atau memusuhi pada siapapun selain kekasih. Hatinya tidak terpaut pada tahta atau mahkota. Semua keserakahan dan hawa nafsu telah membenahi kopernya dan meninggalkan jalannya. Apabila ia bicara, itu adalah kepada sang kekasih. Apabila ia mencari, maka ia hanya mencari kekasih. Jadi, itulah manfaatnya cinta yang dialami nanti oleh Zulaikha. Dari situ nanti Zulaikha di cerita-cerita terakhir lebih mudah ketemu Allah. Dan nanti ini dipinjam oleh Jami' untuk menasehati dirinya. Engkau juga wahai Jami', datanglah. Keluarlah dari dirimu dan masuklah ke dalam kediaman kebahagiaan abadi. Engkau mengetahui jalan menuju ke sana. Maka apakah kelambanan yang menyedihkan ini? Kenapa engkau lambat? Kenapa engkau menunda-nunda? Kamu kan sudah tahu ilmunya, sudah tahu teorinya, sudah tahu kebenarannya. Menunggu apa lagi? Tinggalkan dunia khayali dari jiwa binatang dan masuklah wilayah kegaiban. Dahulu pun engkau tak ada, hingga tak ada kesulitan apapun yang menimpamu karenanya. Engkau dulu tidak ada, engkau dulu tidak punya apa-apa. Sudah tidak usah dikhawatirkan duniamu, sekelilingmu, apa yang kamu miliki, apa yang tidak kamu miliki, tidak penting. Sekarang kamu ngerti jalan kebenarannya, tempuhlah itu. Tidak perlu memberati apapun. Janganlah mencari kesejahteraanmu dalam rasa mementingkan diri. Karena engkau tak akan pernah mendapatkan laba dalam jenis perdagangan itu. Nah, itu dari ceritanya Zulaikha, Jami' ingin menasehati dirinya sendiri. Lah aku masa cuma nasehati orang lain. Aku juga harus menempuh jalan itu. Karena aku sudah tahu jalannya, sudah tahu kebenarannya, sudah tahu yang harus dilakukan. Apalagi yang aku tunggu, aku ini kok lambat sekali ya. Apakah kelambanan yang menyedihkan itu? Nah, itu keluhannya Jami' terhadap dirinya sendiri. Nah, nanti Yusuf di penjara, Zulaikha tetap dengan cinta dan ratapan-ratapannya. Sampai nanti Yusuf, kita sudah tahu bagaimana ceritanya, sampai dia diangkat jadi wazir yang agung.